Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini marketnya kayak dikocok-kocok katanya ya. Dan itu mungkin karena belum nonton market review saya kali ya. Kita kemarin udah ulas loh bahwa pola pergerakan IHSG setelah breakout dengan volume besar potensial merah dulu, dan berbahagialah yang kemarin nonton dan rajin mencatat, pada setidaknya sudah anticipate hari ini ya. Banyak yang pagi-pagi udah, wah terima kasih Pak udah profit taking ya, beberapa udah, terus habis itu pada turun pada serok lagi, udah begitu rame ya. Ya berbahagialah. Dan kita langsung saja kita lihat market kondisi hari ini. Nah, ini dia ya. Saya sudah bilang sebelumnya kemarin ya bahwa ada pola nih. Nah, polanya itu setiap kali dia sudah habis breakout gap ya, biasanya dia kayak gini, merah. Dan hari ini walaupun merahnya nggak persis sama, tapi ya mirip-mirip lah. Dan lebih hebatnya lagi, saya aja tadi nggak ngeh gitu ya. Dia sempat breakout naik dan kena resisten kita nih 6864 dan langsung koreksi ya. Bukan karena garis saya yakin bukan karena garis saya, tapi ini karena perhitungan, memang ini sudah ada perhitungannya, apa namanya, perkiraan kira-kira dia naiknya seberapa kira-kira, dan itu kuantitatif ya. Kuantitatif itu bukan ilmu perdukunan, bukan. Kuantitatif itu adalah ilmu matematika yang menghitung dengan menggunakan data statistik pergerakan IHSG atau pergerakan saham ya, berdasarkan rata-rata harga pergerakannya, potensial bisa naik sampai berapa dan turun sampai berapa. Dan terlihat bahwa composite kena ke level resisten ini. Ini level resisten ini saya gambar dari mana garisnya ya, karena data sebelumnya ya saya sudah perhitungkan. Ini data ini kalau Bapak Ibu cukup jeli, cukup rajin mencatat dan melihat video-video saya, ini garis-garis ini sudah ada sejak dulu dan tidak pernah saya rubah sama sekali. Dan hari ini persis nyampe ke sini dan dia koreksi. Jangan nyalain garis saya ya, ini bukan garis saya, tapi garis kita sudah mempredik ya, kira-kira ini ada resisten nih di sini ya. Jadi waspada jika sampai ke situ, potensial koreksi. Kalau kalau hari ini merah, kita sih sudah predik ini kemungkinan besar merah, tapi sampai seberapa kan kita nggak tahu, tergantung marketnya yang bergerak, ya kan? Oke, itu composite ya. Dengan transaksi hari ini ya, asing masih masif ya, masih aksi beli, net buy 1,295 triliun. Wow banget ya, itu hebat lah. Dan transaksi hari ini pun cukup besar, 12,96 triliun. Keren ya. Jadi volumenya tinggi, transaksi asing masing masuk. Artinya apa? Artinya market masih berpeluang untuk lanjut ya. Jadi kalau yang hari ini galau dan sebagainya, aduh gimana nih dan sebagainya, sabar. Trading itu kalau memang Bapak Ibu lihatnya day by day, hari demi hari, mending Bapak Ibu belajar trading. Tapi kalau yang mau invest, jangan lihatnya day by day. At least mungkin 2-3 hari sekali baru diintip-intip, 2-3 hari diintip-intip gitu ya. Kalau galauan, kalau Bapak Ibu rasa kalau naik turun perut mual mules, belajarlah trading. Dan Winnerstock adalah salah satu tempat belajar trading yang baik dan benar. Promo nih. Oke ya, bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek. Oh ya, besok jadi gimana? Besok kita coba lihat apakah level 6754 itu bisa jadi support yang baik apa enggak, yang garis biru tebal ini ya. Dan tentu saja di sini ada gap yang kita lihat, potensi nutup gap dulu ya, potensi nutup gap. Jadi bisa merah IHSG besok, potensi merah saya bilang. Jadi waspadai dulu aja ya, hati-hati. Nanti kalau dia nutup gap, harapan saya bisa segera mantul lagi. Walau begitu hari ini volume transaksi juga termasuk besar dan masih diwarnai dan aksi beli. Jadi harusnya tidak perlu terlalu khawatir. Jadi kalau merah, manfaatkan untuk buy on weakness dulu. Oke, sekarang sektoralnya ya.
Sektoralnya seragam semua rupanya ya. Sektor basicnya koreksi, terus habis itu consumer cyclicals juga koreksi. Ini wajar ya, karena memang penopang indeks belakangan ini ada di sektor basic, consumer cyclicals, finance ya, transportasi, tapi transportasi nggak banyak. Nah, energi juga nggak banyak sifatnya, energi masih di areal sekitar support ya, masih di selendang, jadi pada dasarnya masih oke, masih aman. Nah, finance ternyata hari ini hijau nih, anomali nih, berarti asing net buy di sini banyak juga nih, 1,2 triliun. Artinya apa? Penggerak indeks masih sektor finance. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau buy on weakness, silakan buy on weakness-nya ada di areal finance ini ya, manfaatin ini aja dulu. Terus healthcare, wadaw, langsung koreksi. Ya, kemarin juga kita udah predik ya. Dia bisa saja naik, ini ada tercipta double bottom, sorry. Tercipta pola double bottom, tapi ada tapinya. Biasanya dia di swing dulu, kemarin saya sudah bilang loh, dia mau potensi swing dulu, tapi swingnya kecepatan, dan lagi-lagi nurut banget sama garis kita. Kena garis, tek, mandek. Baik di garis skyline maupun garis yang kita gambar sendiri. Ya, itu kuantitatif lah, ini all kuantitatif. Kita bukan praktek berdukunan loh ya, saya tekankan sekali lagi. Oke, nah harapan saya kembali besok dia mungkin bisa akan sideways sedikit untuk rebound lagi. Ya, terus habis itu ada sektor industri. Nah, tadi industri berlawanan. Tadi kita udah bilang, industri kalau healthcare merah, industri hijau. Tapi kalau industri hijau, healthcare merah. Tapi industri tadi sempat hijau, tapi menjelang penutupan dibanting. Mungkin ada data atau sesuatu yang kurang menggembirakan bagi trader-trader sektor industri ini, sehingga mereka memutuskan untuk jualan dulu. Profit taking istilahnya ya. Terus habis itu sektor infrastruktur masih belum mampu naik di atas selendang. Jadi ini waspadai, dia masih belum mampu keluar dari areal downtrend. Jadi kalau dia jebol kotak ini, sektor infrastruktur ini belum boleh dilirik dulu. Consumer non-cyclicals juga sama ya, masih tertahan level selendang ini. Dia masih bergerak di level bottom, downtrend. Belum juga layak dilirik ya. Terus sektor properti, nah ini tipis-tipis sama kayak energi. Kayaknya ketika market merah, mereka berusaha untuk nahan pergerakan, jadi mereka tidak terlalu volatile. Tapi harapan saya ketika market hijau, mereka bisa segera hijau lagi. Moga-moga ya. Habis itu sektor tekno pelan-pelan sudah mulai mencoba untuk keluar dari areal downtrend. Tantangannya, challenge-nya, atau istilahnya baru confirm kalau sektor tekno ini bisa naik di atas skyline. Kalau dia belum bisa naik di atas skyline, bertahan di atas skyline, saya ragu-ragu dia bakal lanjut ke atas ya. Potensi untuk malah koreksi lagi. Transportasi, nah ini. Ya, dia wajar juga, koreksi juga, dan kalau lihat kayak gini, lihat sektoralnya semua tadi, nada-nadanya tidak heran kalau besok ada koreksi lanjutan. Jadi, siapkan diri Anda semua, teman-teman, kencangkan sabuk pengaman, pasang stop loss, target profit jangan terlalu tinggi, ya, ini warning sudah saya berikan. Jadi kalau sampai nyangkut atau gimana-gimana, ya saya sudah warning lah istilahnya ya. Moga-moga besok nggak terlalu turbulence-nya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Jadi dia ada potensi untuk rebound lagi. Ya, itu secara sektoral. Dan lanjut rekomendasi untuk besok ya, ada beberapa emiten kembali saya berikan rekomendasi, dan apa aja ya. Pertama, BBKP. Nah, ini bagus, menarik, dicermati. Kenapa saya bilang bagus? Pertama, masih ada di areal support. Dia bukan tipe yang sudah terbang tinggi. Nah, jadi potensial untuk koreksi pun terbatas. Kalau dia koreksi nggak terlalu dalam istilahnya ya. Habis BBKP ada CTRA.
CTRA juga sama, masih ada di areal support dan sifatnya untuk trading pendek dulu. Baik BBKP maupun CTRA lebih aman, baru aman kalau bisa naik di atas V-line. Sementara ini lebih trading pendek dulu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengukur alokasi dananya, money management dan risk manajemennya. Kemudian ada Pegas. Nah, Pegas ini better. Nah, saya harap Citra, baik Citra maupun BPKP bisa seperti Pegas ini. Bisa naik di atas V-line, di atas 3 garis ini, Skyline dan Selendang, terus berpotensi untuk lanjut naik lagi. Habis Pegas ada Medco. Ini juga sama, ini bahkan mau Golden Cross. Ya, ini mau Golden Cross, saya lihat ini peluang untuk rebound cukup besar, tapi saya bilang buy on weakness atau beli jika. Beli jika itu penting ya. Selalu saya bilang, saya tekankan kepada teman-teman, rekomendasi kita selalu baru berlaku kalau besok mampu naik di atas high hari sebelumnya. Jadi besok baru trading kalau harga bisa naik di atas high hari ini. Dan high hari ini, kayak contoh Medco ada di 585. Kalau dia besok nggak mampu naik di atas 585, tinggal dulu. Habis Medco ada Indi. Nah, Indi pun sama ya, ini bagus. Dalam tren naik jangka pendeknya dia pullback dan tertahan level support. Dan kalau besok dia mampu naik di atas selendang, ini oke ya, menarik untuk dicermati lanjutannya. Oke, itu dulu market review dan ulasan rekomendasi dari saya. Tidak panjang-panjang dulu ya, karena market masih seperti ini. Nanti kita akan cari waktu untuk bahas lagi sesuatu yang menarik buat Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Stay safe, stay healthy, stay strong. Dan jangan lupa untuk bikin trading plan. God bless you all.